In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini kami akan mendengarkan surat Gembala Prapaskah yang disampaikan oleh Uskup Agung, Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Robertus Surbiatmoko. Semoga surat Gembala ini semakin membuat kami siap untuk memasuki masa Prapaskah yang akan dimulai pada tanggal 22 Februari, Rabu Abu yang akan datang. Semoga kami semakin dimampukan tinggal dalam Kristus, menghadirkan damai bagi sesama dan alam ciptaan, kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya akan membacakan surat Gembala Prapaskah Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Surbiatmoko, untuk bahan renungan harian kita pada hari ini. Surat Gembala Prapaskah Uskup Agung Semarang. Tinggal dalam Kristus, hadirkan damai bagi sesama dan alam ciptaan. Bapak Kardinal, Bapak Uskup, para romo, bruder, suster, ibu bapak, saudari-saudara, orang-orang muda, dan anak-anakku, umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang yang terkasih. Kita akan kembali memasuki masa Prapaskah mulai Rabu Abu 22 Februari 2023. Pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk merenungkan dan menghayati tema aksi puasa pembangunan, disingkat APP, yakni tinggal dalam Kristus, hadirkan damai bagi sesama dan alam ciptaan. Tema ini kita tempatkan dalam semangat dan gerak penggembalaan tahun 2023, yaitu tinggal dalam Kristus dan berbuah, bersatu dan bersinergi demi Indonesia damai. Tema APP ini juga kita tempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu tema arah dasar Keuskupan Agung Semarang 2021 sampai 2025. Tinggal dalam Kristus dan berbuah. Pada masa Prapaskah ini, kita diajak untuk semakin bersatu mesra dengan Kristus yang dapat diwujudkan dengan hidup rohani yang teratur dan mendalam, antara lain berdoa, mengikuti perayaan sakramental khususnya Ekaristi dan Tobat, membaca kitab suci, berziarah, berdevosi, dan terlibat dalam pendalaman iman. Kesatuan mesra kita dengan Kristus Sang Damai Sejati akan menghasilkan buah yang nyata, yakni damai dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan alam ciptaan. Meskipun demikian, tetaplah harus kita sadari bahwa selalu ada ancaman terhadap damai ini. Damai dengan diri sendiri terancam antara lain oleh kemalasan, amarah, iri hati, dan dendam. Hal-hal inilah bahkan bisa dikatakan sebagai sumber dosa yang menjauhkan kita dari Tuhan. Bandingkan Injil Markus bab 7 ayat 21. Damai dengan sesama terancam antara lain oleh kesombongan, keserakahan, dan keinginan untuk memaksakan kehendak serta menguasai orang lain.
kebencian dan caci maki, penindasan dan kekerasan, diskriminasi dan intoleransi, terorisme dan perang merupakan bentuk-bentuk ancaman yang paling nyata terhadap upaya hidup damai dengan sesama, dan hal ini masih terjadi juga di bumi pertiwi ini. Damai dengan alam ciptaan terancam antara lain oleh pencemaran dan pengerusakan alam lingkungan hidup. Hal ini berakibat pada terjadinya banjir, kekeringan, dan krisis iklim. Kita mengalami itu semua. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, saya mengundang Anda semua untuk secara khusus memaknai ajakan hadirkan damai bagi sesama dan alam ciptaan ini melalui ucapan syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita tinggal dan hidup di bumi pertiwi Indonesia yang indah, dengan segala kekayaan alam dan keanekaragaman masyarakatnya. Kita bersyukur atas Pancasila yang berisi nilai-nilai manusiawi yang dalam sejarah bangsa telah teruji dan terbukti sungguh ampuh menjadi wadah kesatuan dan perekat persatuan bangsa kita. Keragaman dan perbedaan yang ada merupakan anugerah Tuhan yang selayaknya selalu kita syukuri. Sejak awal berdirinya, bangsa kita, Indonesia, dipersatukan dalam keanekaragaman. Karena itu, Bhinneka Tunggal Ika menjadi semangat perjuangan kita demi terwujudnya Indonesia damai. Untuk sampai pada tujuan ini, seluruh warga masyarakat Indonesia tidak terkecuali kita umat Keuskupan Agung Semarang mesti bersatu padu dan bekerja sama menyatukan energi, bersinergi untuk menciptakan dan mengembangkan kehidupan bersama yang damai ini. Kita bangun persaudaraan insani dalam perbedaan. Hal ini akan terlaksana kalau di antara semua warga masyarakat ada keterbukaan untuk saling memahami dan menerima. Manakala ada perbedaan, ada keberanian untuk dengan kasih penuh ketulusan saling mengingatkan apabila ada ketidakberesan, ada kehendak untuk saling meminta maaf dan mengampuni ketika ada kesalahan, serta ada tekad untuk menyambut dan memperlakukan yang lain sebagai saudari-saudara yang mesti direngkuh dan dilindungi. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan hari ini memberikan pesan yang sangat jelas untuk kita. Mengasihi adalah sikap hidup dan cara bertindak yang paling tepat untuk menghadirkan damai. Sebab hanya dengan kasih penuh ketulusan itulah maka persaudaraan sejati akan terwujud. Kasih yang tulus akan menjauhkan seseorang dari rasa benci dan sikap balas dendam. Melalui Nabi Musa, sebagaimana kita dengarkan dari bacaan pertama dari kitab Imamat bab 19 ayat 1 sampai 2, ayat 17 sampai 18, Allah menghendaki agar umatnya tidak membenci saudaranya dalam hati, melainkan harus dengan terus terang menegur sesamanya, agar tidak menuntut balas dan tidak menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsa, melainkan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Demikian pula dalam khotbahnya di bukit, seperti telah kita dengarkan dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Tuhan Yesus meminta kepada para muridnya agar meninggalkan hukum balas dendam. Ia menghendaki agar dalam kehidupan bersama berkembang cinta kasih yang membalas kejahatan dengan kebaikan, kebencian dengan pengampunan.
Tuhan Yesus bersabda dengan jelas, "Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, di akhir surat Gembala ini, sekali lagi saya mengajak Anda semua untuk menghayati dan memaknai hari-hari pantang dan puasa selama masa Prapaskah ini sebagai kesempatan untuk menyatakan tobat kita di hadapan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Kita berdoa juga agar Tuhan menganugerahkan damai sejahtera bagi bangsa kita tercinta, Indonesia. Saya pun berdoa untuk Anda. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat kesehatan, kesejahteraan, dan kerukunan bagi kita semua. Selamat memasuki masa Prapaskah untuk menyambut perayaan agung Paskah Berkah Dalem. Semarang, 11 Februari 2023, pada peringatan Santa Perawan Maria dari Lourdes dan Hari Orang Sakit Sedunia ke-31, tertanda Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung Semarang. Demikianlah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, surat Gembala yang bisa saya bacakan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Uskup Agung kita, Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Semoga bermanfaat bagi kita dan menginspirasi, meneguhkan kita untuk menghadirkan damai bagi sesama dan bagi alam semesta. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalem. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalem.